Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-9 sampai 16. Efesus 4 ayat 9 sampai 16. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanyalah seluruh tubuh, yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu, oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Judul renungan kita hari ini adalah Menyebarkan Injil Tuhan Kita. Ditulis oleh Os Hillman. Sahabat suara kasih, Malcolm Gladwell menulis buku pemasaran sekuler berjudul Tipping Point. Tipping point atau titik kritis berbicara mengenai suatu ide, produk, atau gerakan yang dapat diterima oleh massa. Gladwell berkata, ini adalah cara terbaik untuk memahami tren di masa mendatang. Gelombang kriminal, atau bahkan buku yang tak dikenal dapat menjadi buku yang paling laris. Dia mengatakan ide, produk, pesan, dan perilaku menyebar cepat seperti virus. Tetapi dia mendapati bahwa biasanya ada 3 jenis orang yang terlibat dalam proses pemasaran untuk mencapai hal ini. Mereka adalah sang penghubung, pakar, dan penjual. Yang pertama, penghubung adalah orang-orang dengan bakat khusus yang mampu menyatukan dunia.
Mereka mengenal banyak orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh. Yang kedua, pakar adalah orang yang mengumpulkan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu. Mereka adalah perantara informasi yang suka mendapatkan informasi dan membagikannya dengan orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Yang ketiga, penjual memiliki kemampuan untuk membujuk. Saat kita tidak yakin dengan apa yang kita dengar, mereka memegang peran yang sangat penting untuk menjadi kritis bagi epidemi dari mulut ke mulut. Ketiga peran ini berhubungan dengan rasul atau penghubung, yang sering didefinisikan sebagai orang yang diutus, nabi atau pakar, sebagai orang yang memberitakan kebenaran, dan penginjil atau penjual, orang yang memenangkan yang terhilang. Semuanya dijelaskan dalam Efesus 4 ayat 11. John Wesley mendirikan metodologi pada tahun 1780-an. Dia berlipat ganda dari 20.000 pengikut menjadi 90.000 dalam 5 tahun. Tetapi dia bukanlah pengkhotbah yang paling karismatik jika dibandingkan dengan Martin Luther atau John Calvin, yang diakui sebagai teolog terkemuka. Kejeniusannya adalah organisasi. Dia adalah seorang pakar atau rasul yang tinggal di sebuah kota. Setelah berkhotbah untuk membuat kelompok-kelompok kecil yang dari pengikutnya yang bergairah, dia menggunakan penghubung atau rasul, dan penjual atau penginjil, untuk membawa orang ke pertemuannya. Upayanya ini berdampak pada komunitas yang ada di sekitarnya. Mereka menjadi yakin untuk mempraktikkan keyakinannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini berkontribusi pada kesuksesan dan kemampuannya untuk memulai gerakan. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, pakar, penghubung, dan penjual membuat ide yang berhubungan dengan bekerja sama untuk menyebarkan pesan. Pertimbangkan untuk menyatukan ketiga tipe orang ini, untuk kita melihat kesuksesan nyata pada proyek Tuhan berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa.
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.